Mungkin ada yang nggak percaya kalau Errol video ini tuh direkam cuma pakai webcam ini aja. Soalnya kamera mirrorless gua yang satu-satunya ini gua taruh di sini nih. Langsung aja kita buktiin setelah yang satu ini. Kenalin dulu, webcam ini adalah Obsbot Tiny 2. Banyak banget yang bilang kalau webcam ini adalah webcam terbaik soalnya punya kualitas dan fitur yang bagus banget. Gua udah pakai lebih dari sebulan untuk live stream dan ya, gua setuju aja. Obsbot Tiny 2 ini bentuknya kecil banget, jadi kalau mau ditaruh di mana-mana juga bakalan cocok-cocok aja. Terus dipakai penjualan resmi di Indonesia tuh udah cukup buat gua. Walaupun emang kalau mau ditambah lagi, semisal kayak tripod, remote, dan lain-lain itu ada, walaupun ya harganya mahal. Makanya gue beli tripod kecil dari Takara aja soalnya harganya nggak sampai 100.000 dan fungsinya ya sama aja. Build quality juga solid banget, makanya nggak heran kalau harganya sampai 5 jutaan. Dan dari spesifikasi juga gokil, udah bisa rekam sampai 4K 30fps atau 1080p 60fps. Support HDR, sensor yang gede banget, udah ada 2 axis gimbal biar panning jadi makin smooth dan tanpa guncangan. Dan ada dual mic yang support noise reduction juga. Sebenarnya tanpa mic tambahan, audionya tuh udah oke-oke aja, tapi karena gua taruh webcamnya itu jauh, kalau gua taruh di dekat monitor, di atas monitor gua sih oke-oke aja sih karena gua taruhnya jauh. Jadi gua pengen hasilnya lebih maksimal ya, gua pakai mic eksternal lagi. Terus cara pakainya juga gampang banget, tinggal colok ke PC. Kalau PC-nya belum ada port Type-C juga nggak masalah, soalnya udah dapat adapter juga dan tinggal download softwarenya aja. Udah gitu aja. Jadi untuk softwarenya tuh kira-kira begini ya teman-teman ya. Dari menu konsol, kalau misalkan mau pause kameranya begini, slip atau diputar aja kameranya juga bisa. Ini gue hidupin lagi. Nah di sini kalau misalkan ada presentasi atau segala macam yang mau nunjukin pergerakan ya, ada pergerakan normal tracking aja kayak begini. Nah dia bakal nyesuaiin di posisi center gini nih. Dia juga bisa hand tracking tangan juga, dia juga bisa, atau pergerakan lainnya juga bisa. Tapi ya karena posisinya gua diem aja, jadi gua setting sendiri aja nih, normal tracking dimatiin dulu. Oke. Nah kalau misalkan mau diatur lagi kan ini ada menu upper body, close up gitu ya. Upper body jadi bagian tubuh yang atas, close up. Oke, jadi fokus di muka, headless tanpa kepala. Mungkin fokus di badan atau yang produknya begitu ya. Lower body di bawah lagi. Ya tergantung penggunaan juga bagaimana. Nah, kalau mau balikin di normal tracking aja seperti biasa. Nah, dia udah bener. Gue balikin lagi kayak tadi, kayak gini. Nah, terus di si bagian ini ada gimbal ya. Tuh, bisa kalian gerakin kayak begini. Tinggal pilih sesuai posisinya aja, enak yang gimana, pakai gini juga bisa. Nah di sini enaknya nih udah ada kayak menunya ya. Ini udah menu 1 kali zoom ya, yang biasa. Misalkan mau cepat, medium, narrow begini. Biasanya kalau gua live stream gua di narrow karena ya TikTok kan portrait begitu ya. Tapi ya balik lagi sesuai kebutuhan aja. Nah di sini HDR biasanya gua matiin aja karena kayaknya gua nggak butuh banget HDR ya. Nah terus fokus, ada menu fokusnya juga karena di sini gua videonya Errol, jadi gua set di face. Tapi kalau misalkan banyak nunjukin produk, gua pakai yang global aja. Nah anti flicker ya bisa teman-teman atur. White balance juga. Nah di sini juga bisa nih bagian image-nya nih, contrast, saturation, sharpness, hue, segala macam. Nah menu beauty di sini bisa nih, karena gua nggak mau muka gua kelihatan kucel aja. Ya teman-teman yang biasanya yang udah pernah syuting atau familiar dengan pervideoan biasanya tahu kan kalau memang setting lightingnya nggak tepat itu kan kadang walaupun kita udah cuci muka tapi muka tuh kelihatan berminyak. Nah gue pakai mode native biar nggak kelihatan berminyak aja. Tapi kalau misalkan cewek bisa pakai begini atau men gitu ya, gue mode native aja lah biar ya cakepan dikit lah. Nah di sini juga ini agak aneh sih. Nah muka bisa jadi begini gitu ya. Kayak apa sih namanya, channel podcast PWK gitu ya. Oh kamera juga ikutan. Ini kayaknya belum sempurna sih, karena mungkin ada di sini ya, dia ngikut sini. Kaki juga bisa. Nah di kepala juga, kepala gimana nih? Lucu juga ya. Nah di sini ada filter juga. Tapi ya tinggal, kalau gua sih nggak usah lah pakai filter gitu. Tergantung di penggunaan ya. Kalau misalkan malas ngedit tinggal pakai filter bisa dia. Nah ini nih mode blurnya ini nih yang sebenarnya kalau ini sempurna ini gokil sih. Minimal kayak video sinematiknya iPhone 13 atau ke atas gitu biar cakep gitu kan. Nah ini rada kurang sempurna juga karena yang pertama dia kan based on AI ya.
Terus bakal makin kacau lagi karena baju gua hitam, belakang kursinya juga hitam, jadi dia bingung nih. Itu kalau misalkan ini sempurna, wih, nggak ada lawan sih ini. Gue berharap mode background blurnya ini dibenerin lagi kalau bisa ya. Wah, kalau bisa bukan main. Nah, ini ada settingan di atas, gue lupa sebutin. Kalau misalkan di TikTok kan kita bakal live stream TikTok tuh pakai TikTok streamer desktop apa gitu-gitu ya. Nah, biasa gue dihidupin aja nih di sini nih. Terus device sleep ya, nggak gue otak-atik auto sleep, misalkan nggak ada pergerakan segala macam atau nggak ada yang orangnya, dia bakal auto sleep sendiri. Sleep background. Nah, di sini ada gesture control nih. Jadi teman-teman bisa misalkan lock target begini, terus zoom begini nih, set. Dia zoom sendiri, zoom out. Oke. Nah, di sini bisa juga dynamic zoom atau zoom out pakai gini. Nah, itu enaknya sih. Jadi misalkan teman-teman presentasi jauh dari PC atau laptopnya untuk mengontrol si OBSBot-nya ini, ya bisa pakai si gesture control ini. Makanya kalau misalkan kita belum ada budgetnya untuk beli remote-nya, ya udah pakai mode gesture control ini aja. Nah, di sini juga ada voice control, jadi teman-teman bisa aktifin atau enggak. Kalau gua sih memang jarang pakai voice control karena gue kan pakai live stream ya, jadi gue fokus ngomongin yang lagi gue bahas aja, jadi gue nggak pakai. Jadi mendingan gue pakai gestur tangan atau gue kontrol dari PC langsung, karena gue kan live stream langsung ada keyboard sama mouse kan langsung di sini aja gitu. Terus ada audio juga bisa disetting di sini. Gue setting di weak aja karena ya sebenarnya mic-nya juga nggak terlalu gue pakai, walaupun kualitasnya udah lumayan ya, karena gue pakai mic eksternal lagi biar lebih maksimal karena posisinya jauh kan ya. Terus image flip dan segala macam ya nggak gue aktifin lagi. Terus biar pakainya makin gampang, ini di bagian setting di bagian ini nih. Nah, di sini ada shortcut kan. Nah, teman-teman bisa pakai di sini. Tapi kalau gue soalnya gue tuh susah banget dalam hal mengingat yang begitu-begituan ya. Shortcut tuh gue susah banget ngapalinnya. Jadi ya gue nggak pakai. Tapi kalau memang teman-teman memang biasanya udah biasa pakai shortcut gitu-gitu ya pakai aja, ini bakal guna banget sih. Dan ya segitu aja mungkin tentang softwarenya. So itu dia OBSBot Tiny itu. Gue udah pakai lebih dari sebulan untuk live stream TikTok, dan overall ya emang bagus banget dan worth it sih. Compact, ringkes, nggak ribet, dan kualitasnya juga bagus banget. Cocok banget buat yang suka meeting biar kelihatan lebih profesional, atau live stream biar kualitas live streamnya makin gokil. Gue sengaja live stream pakai webcam ya, soalnya kalian tahu sendiri kalau kamera ginian kan ya agak ribet ya, berat, naruhnya juga agak susah. Tapi ya kalau webcam gini kan ya tinggal taruh di situ aja, colok dan udah tinggal pakai. Di harga 5 jutaan ya menurut gue sih wajar banget dengan kualitasnya. Tapi kalau memang mau dibandingkan dengan kamera mirrorless yang begini ya udah pasti beda lah ya, karena ya kalian tahu sendiri untuk body dan lensa itu harganya udah berapa. Jadi kalau memang mau disamakan dengan mirrorless ya pasti kualitasnya belum segitu. Tapi dengan di harga segitu 5 jutaan, gue pakai live stream dan video kayak gini pun itu udah cakep loh. Selama gue pakai, gue cuma nemu satu kekurangan. Pas gue live stream kan ya 2 jam lah ya. Nah, di saat live streamnya udah mulai sekitar 30-an menit, 40 menit, kameranya tuh kadang mati sekitar 2 detik terus hidup lagi. Ntar selang 30 menit lagi kameranya bakal mati 2 detik lagi dan hidup lagi. Dan gua nggak tahu kenapa, tapi mungkin karena bug software aja ya. Soalnya setelah ada update software ya masalahnya udah hilang. Jadi no problem juga sih. Kalaupun ada yang bisa diperbaiki sih, gua berharap mode blurnya itu jadi makin cakep ya. Minimal kayak iPhone 13 video sinematiknya gitu. Jadi belakang atau backgroundnya tuh jadi makin blur-blur ala-ala kamera mirrorless beneran gitu. Kalau memang bisa kan, wah itu gokil banget sih. Dan ya segitu aja video review kali ini. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seputar OBSBot Tiny itu, komen aja di bawah. Gua akan jawab sebisa gua dengan pengalaman gue yang lebih pakai sekitar 1 bulanan. Dan gua pakai terus karena gua emang lagi rutin untuk live streaming TikTok ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli, link gue taruh di deskripsi. Soalnya udah bergaransi dari PT Denka Pratama Indonesia juga, jadi udah aman. Kalau suka dengan video ini boleh banget ada subscribe. Dan ya, gue Farid. Bye.